Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya tentang penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ibu dosen yang saya cintai, Ibu Pebi Ingriat Yani, SPD MPD. Dan di sini ada nama anggota kelompok saya, ada Nisa Nur Fitriani, ada Anggia Kita Dewi, Anissa Lianti, dan juga saya Astik Permanawardani. Saya Nisa Nur Fitriani dengan NPM 20501626. Di sini ada pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat atau pendapat dari seseorang pengarang atau seorang baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk lisan, misalnya seperti media elektronik, seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan-bahan yang dimasukkan dalam sebagai kutipan adalah bahan yang tidak atau belum menjadi pengetahuan umum, hasil-hasil penelitian terbaru, pendapat-pendapat seseorang yang tidak atau belum menjadi pendapat umum. Jadi pendapat pribadi tidak perlu dimasukkan sebagai kutipan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kutipan. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Bedanya dengan jiplakan. Bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya sehingga dianggapnya pendapat dari dirinya atau pemikiran sendiri. Fungsi dari kutipan yang pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga yaitu sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis dengan ide orang lain yang salah. Dan yang kelima, menguatkan tulisan. Lalu yang selanjutnya ada jenis kutipan. Penulis dapat mengutip tulisan dari sumber lain yang terkait dengan pokok bahasannya dalam penulisan karya ilmiah. Pengutipan dari sumber lain dapat diizinkan dalam penulisan karya ilmiah dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab untuk menghindari plagiarisme. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung yaitu dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Pengutipan dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung harus menyebutkan atau menuliskan nama belakang penulis, tahun terbit, bahan bacaan pada akhir kalimat yang membuat kutipan tersebut. Kutipan langsung terdiri dari dua, yaitu kutipan langsung panjang, block quote. Beberapa syaratnya yaitu ada APA style atau American Psychological Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua yaitu ada MLA style atau Modern Language Association, artinya panjang kalimat yang dikutip melebihi 4 baris. Jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Saya Anggia Lukita Dewi dengan nomor NPM 2050600025 akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri kutipan langsung panjang, yaitu yang pertama, teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Yang kedua, dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan. Dan yang terakhir, dapat diapit tanda kutip, tetapi boleh juga tidak diapit tanda kutip. Selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain.
yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Dan adapun tata cara penulisan kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Penulisan orang lain yang terdapat dalam sumber. Contoh kalimat langsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan kutipan langsung ditandai dengan tanda baca petik, dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda elips. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut ini merupakan salah satu contoh penulisan kutipan pendek. Contoh yang pertama, Inam dalam kurung tahun 1999, halaman 133 menyatakan bahwa tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Tanda kutip. Contoh yang kedua, tanda kutip bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Tanda kutip dalam kurung Inam tahun 1999 halaman 133. Contoh kalimat tidak langsung. Contoh yang pertama, seperti yang dijabarkan oleh Goris Keraf tahun 1983 halaman 3, bahwa argumentasi pada dasarnya tulisan dengan tujuan mempengaruhi keyakinan pembaca agar percaya akan pendapat penulis, bahkan mau melakukan apa yang dikatakan penulis. Contoh yang kedua, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto tahun 2008 halaman 16 mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurutnya, kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Baik, selanjutnya pengertian daftar pusaka. Daftar pusaka adalah tulisan yang disusun dan terdapat di bagian akhir dari karya tulisan. Daftar ini akan memuat nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, serta tahun terbit yang akan dijadikan rujukan ataupun sumber dari tulisan yang dibuat oleh Nanangri 2019. Jenis bacaan yang dijadikan sumber ini sendiri bisa bermacam-macam, misalnya surat kabar, majalah, jurnal buletin, hasil penelitian, ensiklopedi, terbita berkala, dan lain-lain. Masing-masing sumber bacaan itu tentu amat dekat dengan karya ilmiah yang dibuat. Pada karya ilmiah, daftar pusaka akan diletakkan setelah isi karangan dan ditulis dalam satu halaman sendiri. Fungsi daftar pusaka. Yang pertama, dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, dapat memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Yang ketiga, dapat menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Di sini ada jenis daftar pusaka. A. Berdasarkan metode Harvard. Yang pertama, nama penulis yang terdiri atas dua kata ditulis terbalik. Di antara dua kata tersebut ditambahkan tanda koma. Misalnya, Dita Syafitri, A. Syafitri, Dita titik. Yang kedua, buku yang ditulis oleh dua penulis atau lebih hanya penulis pertama saja yang penulisan namanya dibalik. Sedangkan penulis selanjutnya tidak. Misalnya Syafitri, D, titik, dan Yuna. Ketiga, tahun terbit buku ditulis sesudah nama penulis.
Di antara nama penulis dan tahun terbit ditambah dengan tanda titik. Misalnya Syafitri, Dita 2017 titik. Yang keempat, judul buku ditulis setelah tahun terbit. Di antara tahun terbit dan judul buku ditambahkan pula tanda titik terlebih dahulu. Misalnya Syafitri, Dita titik 2017 titik teknik penulisan daftar pusaka. Yang terakhir, nama kota penerbit dan nama penerbit ditulis terakhir, dan di antara nama kota dan nama penerbit juga tidak lupa ditambahkan tanda titik 2. Misalnya, Syafitri, Dita titik 2017 teknik penulisan daftar pusaka Banda Aceh titik 2 Ciah Kuala University Press. B. Daftar pusaka untuk text box. Yang pertama, penulisan perorangan, nama penulis atau jika dua kata maka dibalik. Tahun terbit, judul buku atau dicetak miring atau digaris bawahi, tempat penerbit atau kota terbit, nama penerbit contohnya Syafitri, Dita titik 2017 teknik penulisan daftar pusaka titik Banda Aceh titik 2 Ciah Kuala University Press. Yang kedua, buku yang ditulis oleh lembaga, nama lembaga, tahun terbit, judul buku atau dicetak miring atau digaris bawahi. Kota atau tempat terbit, nama penerbit contohnya Dinkes Aceh 2016, Profil Kesehatan Provinsi Aceh 2015, Banda Aceh titik 2 Dinkes Aceh. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan yang C, yaitu daftar pustaka untuk jurnal. Sebenarnya jika sumber dijadikan rujukan berasal dari jurnalnya, maka urutan penulisan harus ya diketahui lah. Nah, ini ada nama penulisan jika lebih dari 2 kata maka dibalik tahun terbit dan judul, artikel atau jurnal, nama jurnal dicetak miring atau digaris bawahi. Edisi itu jika ada ya, volume atau nomor terbitnya ya, nomor halaman. Nah, di sini contoh dari orangnya ini. Nah, ini contoh yang membuat nomor halaman ya. Nah, ini mungkin aja nih contohnya. Nah, di sini jika kalau dari sumber yang berasal dari jurnal maupun makalah bisa disajikan dalam seminar maupun konferensi ya, dan simposium. Maka urutan penulisannya ya ini di sini juga sama kayaknya, tapi ini tahun terbit ya, tahun terbit dan judul makalah. Jadi perbedaannya itu kalau dari penulisan artikel jurnal itu di situnya kan judul artikel atau jurnal. Nah, di sini judul makalah doang gitu ya, dalam kurung. Nah, di sini ada ditulis dalam tanda petik diikuti dengan pertanyaan makalah ya. Pertanyaan dari makalahnya disajikan dalam nama pertemuan, lembaga penyelenggara dan tanggal serta bulan penyelenggara. Contohnya seperti Amin Abdullah 2002. Nah, di sini ada tanda 2. Ini tanda petik ya kayaknya ya. Panduan penulisan proposal penelitian kuantitatif ya. Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan karya ilmiah bagi guru-guru seprovinsi NAD dan juga Dekpitnas provinsi NAD Banda Aceh. Nah, di sini ada tanggal 12 sampai 20 Juli ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, bisa nggak pakai internet dari makalahnya itu sendiri? Ada ya.
kalau nggak salah. Jika dari sumbernya kan banyak tuh, contoh seperti Brandly ya, nah itu sumbernya. Brandly ya. Jika sumber yang dijadikan sebagai rujukan, urutan yang perlu diketahui, nama penulisan, tahun terbit, jika judul karya tulisnya sudah dicetak miring, jika dari jurnalnya gitu, dan diberi keterangan dalam kurung itu langsung online ya, dan ditambahkan tanpa tanda petik 2 petik ya, jika bukan dari jurnalnya itu sendiri. Nah, volume dan nomornya jika dari jurnalnya itu sendiri, jurnal online sendiri, alamatnya bisa lewat dari website, URL, dan tanggal dan bulan. Nah, di sini mungkin aja ada contoh akses jurnal online Yusmadi 2008, pengembangan bakat dan minat jurnal bakat minat online volume vol ya, 5 nomor 4, dan di sini juga http www.yusmadi-bakat-minat blogspot.com. Nah, diaksesnya ini pada tanggal 17 Februari 2017. Berarti ini tahunnya sudah lama ya. Dan di sini juga dalam kurung lagi teropong 2017. Ada kesimpulannya juga di sini ya. Kesimpulannya membuat sebuah karya dan karangan ilmiah akan lebih baik jika dilengkapi dengan 2 unsur ini, yaitu kutipan dan daftar pustaka. Kedua unsur ini memiliki perannya mungkin peran dan fungsinya itu masing-masing ya, dan yang telah tadi saya pada bab ya yang di atas yang sudah dibahas, salah satunya ya fungsi dari kedua unsur ini adalah sebagai penghargaan ya atas pendapat karya orang lain gitu. Nah, dalam sebuah karya ilmiahnya sendiri, dalam sebuah karya ilmiah maupun karangan ilmiah, kutipannya biasanya ditemukan dalam teks bacaan ya. Terakhir adalah daftar pustaka. Untuk membuat sebuah karya ilmiah ataupun karangan ilmiah ya, daftar pustaka ini harus ada tercantum gitu, agar si pembaca tahu gitu, ini sumbernya dari mana sih. Nah, ini sumber bacaannya harus ada gitu, jadi sumbernya harus ada gitu, tercantum ya. Oke. Yang ditemukan pada karya dan karangan ilmiah ini ya, di daftar pustakanya bisa dapat diletakkan pada halaman akhir sebuah karya maupun karangan ilmiah. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Mohon maaf dari kelompok kami bila ada kesalahan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Saya cukup diawali dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.